Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi kami, sebelum itu kami perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Bagas Mulia Ramadana. Nama saya Nabiana Lutfia. Nama saya Revalina Mandorong. Nama saya Christine Tondong. Nama saya Lesti Nabisa. Baiklah, sekarang kami akan presentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama itu ada karakteristik gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Pada dasarnya, gelombang elektromagnetik merambat melalui mekanisme saling induksi atau mutual induction yang terjadi antara medan listrik yang disimbolkan E dan medan magnet yang disimbolkan B. Menurut Maxwell, gejala yang dinyatakan dengan hukum Faraday sama dengan min delta theta per dt dapat terjadi dalam arah sebaliknya. Jika Faraday menyatakan bahwa perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, maka Maxwell menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet dan arah medan magnet yang dihasilkan tegak lurus dengan medan listrik. Jadi, gelombang elektromagnetik adalah perambatan medan listrik dan medan magnet ke segala arah secara periodik dengan arah getarannya yang saling tegak lurus. Gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan konstan yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dalam hal ini, kecepatan gelombang elektromagnetik menurut persamaan berikut. C sama dengan lambda dikali F 1 per akar E0 dikali U0 sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, dengan C sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda panjang gelombang meter, frekuensi Hertz, E0 sama dengan permitivitas ruang hampa 8,85 dikali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Nm kuadrat. U0 sama dengan permeabilitas ruang hampa 4 dikali 10 pangkat min 7 Wb per Am. Formulasi gelombang elektromagnetik. Perubahan medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik terjadi secara sinusoidal terhadap ruang X dan waktu T yang memenuhi persamaan-persamaan berikut. E sama dengan E maksimal cos dikali Kx dikurang Wt. B sama dengan B maksimal dikali cos kali Kx dikurang Wt dengan E maksimal sama dengan kuat medan listrik maksimum, lambangnya N per C. B maksimum sama dengan kuat medan magnet maksimum, dinamakan T. K sama dengan bilangan gelombang M pangkat min 1. W sama dengan frekuensi sudut radian per sekon. Cepat rambat gelombang elektromagnetik yaitu C sama dengan W per K sama dengan 2pi dikali F per 2pi per lambda sama dengan pi dikali F. Untuk setiap waktu, hubungan E maksimal dan B maksimal pada gelombang elektromagnetik selalu memenuhi persamaan berikut. K E maksimal sama dengan W B maksimal. E maksimal per B maksimal sama dengan W per K sama dengan C. Perbandingan medan listrik dan kuat medan magnet induksi magnet pada gelombang elektromagnetik setiap saat sama dengan laju gelombang elektromagnetik tersebut yang besarnya sama dengan cepat rambat gelombang cahaya yaitu E maksimal per P maksimal sama dengan W per P sama dengan C. 2. Energi gelombang elektromagnetik. Ketika gelombang elektromagnetik merambat melalui suatu ruang, energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik tersebut dapat dipindahkan ke benda-benda atau objek yang dilewatinya. Laju aliran energi pada gelombang elektromagnetik
dinyatakan dengan sebuah vektor yang dikenal dengan sebutan vektor pointing atau pointing vektor. Besarnya vektor pointing dapat dinyatakan dengan persamaan S sama dengan EB per mu 0. S sama dengan E per C per mu 0 sama dengan E kuadrat per mu 0 C atau S BC dikali B per mu 0. Mu 0 sama dengan B kuadrat dikali C per mu 0. Selanjutnya, intensitas gelombang elektromagnetik dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. I sama dengan S rata-rata sama dengan P rata-rata per 4 pi R kuadrat sama dengan E maksimum dikali B maksimum per 2 mu 0 dengan P rata-rata sama dengan daya rata-rata gelombang elektromagnetik atau W. R sama dengan jarak titik ke sumber gelombang atau M. I sama dengan E maksimum dikali E max per C per 2 mu 0 sama dengan E maksimum kuadrat per 2 mu 0 kali C atau I sama dengan B max kali C dikali B max per 2 mu 0 sama dengan B max kuadrat dikali C per 2 mu 0. B. Spektrum radiasi gelombang. Gelombang elektromagnetik adalah radiasi gelombang elektromagnetik dengan frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri atas gelombang radio dan televisi, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Beraian masing-masing spektrum gelombang magnetik. Gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi yang paling rendah dan paling panjang gelombang paling besar jika dibandingkan dengan spektrum gelombang elektromagnetik lainnya. Sehingga gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik dengan energi terendah jika dibandingkan dengan spektrum gelombang lainnya. Berdasarkan panjang gelombangnya, gelombang radio dapat dibedakan menjadi gelombang panjang lambda sama dengan 1500 meter, gelombang sedang lambda sama dengan 300 meter, gelombang pendek lambda sama dengan 30 meter, gelombang sangat pendek lambda sama dengan 3 meter, gelombang ultra pendek sama dengan 30 cm, dan gelombang mikro lambda sama dengan 3 cm. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi pada rentang 10⁻⁹ dikurang 10⁻11 Hz dan panjang gelombang pada rentang 10⁻7 dikurang 10⁻9 H. Gelombang mikro dapat dihasilkan melalui berbagai sumber, diantaranya adalah matahari, alat tabung vakum, tunnel diode, gun diode, impat diode, maser atau implifer atau penguat. 3. Inframerah. Inframerah merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi pada rentang 10⁻11 dikurang 10⁻14 Hz dan panjang gelombang pada rentang 10⁻3 dikurang 10⁻7 H. Akibat gelombang inframerah yaitu gelombang ini tidak dapat dilihat oleh manusia dan tidak dapat ditembus oleh benda gelap. Gelombang inframerah dapat diklasifikasikan berdasarkan panjang yaitu inframerah dalam kurung lambda sama dengan 0,7 dikurang 1,3 sampai 1,5 inframerah jarak menengah lambda sama dengan 1,5 sampai 10 J dan inframerah jarak jauh lambda sama dengan 10 sampai 100 J. Ini namanya. Kok itu? 4.
cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 14 Hz dan panjang gelombang pada rentang 3990 sampai 7800 ampere. Spektrum gelombang cahaya tampak dapat dilihat dan berperan dalam penglihatan manusia. Cahaya tampak terdiri atas banyak warna polikromatik, mulai dari cahaya dengan panjang gelombang terbesar yaitu merah hingga kuning, hijau, biru, dan ungu. Ultraviolet merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi pada rentang 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz dan panjang gelombang pada rentang 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 7 ampere. Matahari dan bintang merupakan penghasil utama ultraviolet. Untuk melindungi bumi dan makhluk hidup dari bahaya ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari, maka pada atmosfer bumi terdapat lapisan ozon atau O3 yang dapat menyerap radiasi ultraviolet. Sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 20 Hz dan panjang gelombang 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 6 cm dan dapat dihasilkan dari elektron-elektron pada kulit atom atau dari tumbukan elektron-elektron dengan permukaan logam. Sinar X mempunyai daya tembus yang besar sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi organ dalam tubuh dan menentukan cacat pada kristal atau logam. Sinar Gamma. Sinar Gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik mempunyai frekuensi paling besar yaitu pada rentang 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz dan panjang gelombang pada rentang 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 8 cm. Sinar Gamma dihasilkan dari peristiwa radioaktivitas unsur-unsur radioaktif, yaitu unsur-unsur yang inti atomnya tidak stabil. Sinar Gamma mempunyai daya tembus yang besar dan dapat menembus pelat besi yang tebal. C. Manfaat dan bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. 1. Manfaat radiasi gelombang elektromagnetik. A. Manfaat gelombang radio. Gelombang radio banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti komunikasi jarak jauh, radar, satelit komunikasi, telepon, dan saluran TV. Gelombang radio yang digunakan dalam komunikasi adalah gelombang sedang atau medium atau frekuensi sekitar 1 MHz, gelombang UHF, dan gelombang VHF. Gelombang sedang dengan frekuensi sekitar 1 MHz dapat dipantulkan oleh lapisan atmosfer bumi, yaitu pada lapisan ionosfer, sehingga informasi yang dibawa oleh gelombang sedang dapat mencapai tempat-tempat yang jauh dari pemancar. B. Gelombang mikro. Microwave adalah salah satu produk teknologi yang memanfaatkan gelombang mikro. Gelombang mikro juga menggunakan pada teknologi radar yang berfungsi sebagai alat untuk pendeteksi atau alat pelacak. Selain itu, bidang telekomunikasi juga memanfaatkan gelombang mikro, misalnya pada teknologi Wi-Fi dan untuk menunjang komunikasi antara BTS. BTS. Yang satu ke BTS lainnya yang menggunakan gelombang mikro dengan frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 Hz. Manfaat ultraviolet itu sebagai sensor panas dan laser pemantau logam. Dan kedua, dalam bidang kedokteran digunakan untuk melakukan diagnosis penyakit, terapi, fisik, dan pengobatan penyakit kanker dan ispa. 3. Dalam bidang fotografi digunakan untuk melakukan pemetaan sumber daya alam. 4. Digunakan pada remote control sebagai peralatan elektronik, alat teknologi. 5. Mengeringkan kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. 6. Dalam bidang militer digunakan untuk membuat teleskop inframerah yang berfungsi untuk melihat di tempat yang gelap atau berkabut dan digunakan dalam satelit untuk memotret permukaan bumi. D. Manfaat cahaya tampak. Cahaya tampak berperan dalam penglihatan manusia. Selain itu, cahaya tampak digunakan dalam serat optik pada teknologi laser yang banyak ditemukan dalam bidang telekomunikasi dan kedokteran.
G. Manfaat sinar gamma. Sinar gamma banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya dalam bidang kedokteran digunakan untuk terapi kanker dan sterilisasi alat kedokteran. Dalam bidang rekayasa genetik digunakan untuk membuat bibit unggulan tahan hama dan produktivitas tinggi. Dalam bidang industri makanan digunakan untuk proses sterilisasi bahan makanan. Dalam bidang pertanian digunakan untuk mengurangi populasi hama. Selain itu, sinar gamma juga digunakan untuk mendeteksi cacar logam seperti halnya dan sebagai sistem pemutaran bidang untuk mendeteksi dua. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan kita. Akan tetapi, kontak terlalu lama dan terlalu sering dengan radiasi ini bisa menimbulkan dampak negatif atau lebih cepat membahayakan kita. Dan tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet, terutama sinar ultraviolet dengan jenis UV. Selain menyebabkan kanker kulit, juga dapat menimbulkan kanker berkuatan, penyakit katarak, perubahan molekul DNA, dan menurunkan kekebalan tubuh. Misalnya dari ultraviolet yaitu UVA, diketahui dapat menyebabkan noda gelap, sorot atau kumur dan melanoma. Pada tanaman, sinar ultraviolet yaitu UVB juga dapat menyebabkan penyakit steril sehingga menurunkan produktivitas tanaman tersebut. Selain itu, peningkatan radiasi gelombang pendek UVB juga dapat memicu reaksi kimia di atmosfer bagian bawah, sehingga menyebabkan peningkatan intensitas reaksi fotokimia yang menghasilkan asap beracun dan hujan asam serta menyebabkan terjadinya gangguan saluran pernapasan. Ada gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam alat komunikasi handphone diketahui dapat mempengaruhi gelombang otak, menyebabkan seluruh kepala kelelahan dan mempengaruhi sistem memori di otak. Beberapa ahli meneliti bahwa radiasi gelombang elektromagnetik pada alat komunikasi juga dapat menimbulkan kerusakan sel saraf, menurunkan kemampuan konsentrasi, memengaruhi sistem kekebalan tubuh, memengaruhi tekanan darah, dan dapat menyebabkan kanker otak. Radiasi gelombang elektromagnetik dalam teknologi wifi dapat menimbulkan keluhan di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Sementara itu, radiasi gelombang elektromagnetik sinar gamma dan sinar X juga dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan di manusia. Selain itu, sinar gamma diketahui menimbulkan kematian. Perkenalkan, nama saya Winda Driani Sinaga dari kelompok 5. Ingin bertanya, kelompok 5, apa itu sinar UV? Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Winda kelompok 5. Pertanyaannya, apa itu sinar UV? Sinar UV adalah sinar ultraviolet, yaitu merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi antara 10⁻15 Hz sampai 10⁻16 Hz dan panjang gelombang antara 10⁻8 sampai 10⁻7 meter. Bagaimana? Puas? Puas sekali atau tidak puas? Puas sekali. Ya, dari presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam